Salam kenal semuanya, kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek UAS dengan mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer dengan judul Analisis Kebutuhan Teknologi, Recovery Plan, dan User Management di sebuah perusahaan teknologi dengan dosen pengampu Bapak Gotama Wijaya Eskom MTI. Pada kelompok 7 sendiri beranggotakan Firbe Florenza, Ibnu Ganda Aryadi, M. Abdul Aziz, Intan Jayanti, dan saya sendiri Selina. Sebelumnya saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Soalnya ada sebuah perusahaan teknologi bernama Teknomon sedang mengembangkan aplikasi berbasis web dan mobile. Untuk mendukung proyek tersebut, perusahaan memiliki 3 tim utama. Tim yang pertama adalah tim developer yang berfokus pada penulisan kode aplikasi dan dubbing. Tim kedua adalah tim tester yang fokus pada pengujian aplikasi dan berbagai perangkat. Dan tim ketiga adalah tim engineering atau DevOps, fokus pada pengelolaan dan pengoptimalan sistem aplikasi. Namun, ada beberapa tim pernah mengalami kendala seperti kehilangan data akibat kegagalan perangkat keras, serangan malware, atau kesalahan sistem pada laptop mereka. Oleh karena itu, perusahaan meminta Anda untuk mengidentifikasi kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak, dan antivirus untuk setiap tim. Dan yang kedua, merancang recovery plan untuk laptop setiap tim jika terjadi kerusakan perangkat atau kehilangan data. Dan yang ketiga, menyusun strategi pengelolaan penggunaan atau user management plan di setiap laptop agar lebih aman. Di sini ada 3 tim yang kami sudah sediakan. Dan yang pertama, kami mengidentifikasi kebutuhan tim developer dengan penggunaan perangkat kerasnya. Yang pertama, kami memberikan prosesor high-end untuk tim developer yang membutuhkan prosesor yang lebih tinggi karena untuk compiling dan running kode agar lebih cepat. Dan yang kedua, ada monitor yang Full HD untuk kebutuhan UI UX, design, dan implementation. Dan yang ketiga, ada mobile device untuk kebutuhan mobile apps development. Dan yang keempat adalah device jaringan untuk koneksi ke internet. Dan yang kelima, external HDD atau SSD untuk backup data. Dan yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan tim tester perangkat kerasnya. Yang pertama, kami memberikan prosesornya mid-end standar dengan monitor Full HD untuk kebutuhan testing UI UX design. Dan yang ketiga, perangkat mobile seperti tablet, smartphone, laptop untuk kebutuhan testing aplikasi sesuai platformnya. Dan yang keempat, device jaringan untuk koneksi. Dan yang kelima juga memberikan eksternal HDD atau SSD untuk membackup data. Dan yang ketiga, kami mengidentifikasi juga kebutuhan dari tim engineer atau DevOps. Perangkat keras yang mereka butuhkan adalah prosesor mid-end standar dengan komputer server jika kebutuhan aplikasi mereka menggunakan server. Dan kami juga memberikan eksternal HDD dan SSD untuk membackup data server. Nama saya Muhammad Abdul Aziz, NPM 2432048. Di sini saya akan memberikan identifikasi software dan antivirus untuk setiap tim, yaitu tim developer, tim tester, dan tim engineer. Pertama-tama, untuk tim developer, softwarenya adalah Git untuk melacak perubahan pada kode dan memungkinkan rollback jika terjadi kesalahan. Dan ada OneDrive sebagai cloud backup software untuk menyimpan salinan data di cloud sehingga dapat diakses kapan saja. Untuk antivirusnya, tim developer akan memakai Kaspersky Endpoint Security untuk melindungi perangkat kerja dari malware, ransomware, dan ancaman lainnya. Untuk tim tester, softwarenya adalah Selenium yang digunakan untuk framework pengujian otomatis yang dikhususkan untuk aplikasi web. Ia juga mendukung pengujian lintas browser dan perangkat. Lalu ada Appium yang digunakan untuk menguji berbagai mobile device. Untuk antivirusnya, tim tester akan memakai Bitdefender untuk memindai malware secara otomatis ketika menguji aplikasi web. Terakhir, untuk tim engineer, softwarenya adalah MySQL untuk membantu mengelola database aplikasi
mengatur replikasi dan memastikan ketersediaan data, serta memberikan fitur pemulihan data jika terjadi kegagalan sistem. Lalu ada Prometheus. Prometheus itu sebagai sistem monitoring dan alerting untuk mengawasi performa aplikasi dan infrastruktur. Dan untuk antivirusnya adalah Mimecast untuk melindungi dari phishing dan ancaman melalui email. Cukup masuk akal untuk yang terhadap tim yang sering mengelola komunikasi teknis, serta membantu menjaga keamanan data sensitif dalam korespondensi operasional atau saat mengelola dokumen sistem. Perkenalkan, nama saya Filbert Forenza dengan NPM 243-2005. Saya di sini akan menjelaskan cara merancang recovery plan jika kehilangan data atau kerusakan perangkat di komputer. Yang pertama, saya akan menjelaskan cara merancang recovery plan pada tim developer. Yang pertama, ada backup code. Kita menggunakan source control software seperti Git untuk membackup code dan sebagai source control di cloud GitHub, Bitbucket, dan lain-lain. Kita juga menggunakan storage eksternal seperti HDD, SSD, atau cloud yang lainnya untuk membackup code. Yang kedua ada general data. Kita menggunakan automated cloud backup seperti Google Drive, AWS S3, Azure Blob Storage, atau Microsoft OneDrive. Terus kita menggunakan disk imaging untuk merestore konfigurasi data komputer. Yang terakhir, kita menggunakan storage eksternal seperti cloud terpisah atau eksternal HDD, SSD untuk membackup data penting lainnya, seperti backup database. Yang kedua ada tim tester. Kita menggunakan recovery plan yang hampir sama seperti tim developer, yaitu kita menggunakan automated cloud backup seperti Google Drive, AWS S3, Azure Blob Storage, atau Microsoft OneDrive. Terus kita menggunakan disk imaging untuk merestore konfigurasi data komputer, dan terakhir menggunakan storage eksternal seperti cloud atau eksternal HDD atau SSD untuk membackup data penting lainnya seperti backup testing scripts. Dan yang terakhir ada tim engineer atau DevOps. Yang pertama kita ada backup lokal data atau recovery plan lokal data. Yang pertama kita ada automated cloud backup seperti Google Drive, AWS S3, Azure Blob Storage, atau Microsoft OneDrive. Terus kita menggunakan disk imaging untuk merestore konfigurasi data komputer. Dan yang terakhir kita menggunakan storage eksternal seperti cloud atau eksternal HDD atau SSD untuk membackup data penting lainnya. Dan yang kedua, kita merancang recovery plan untuk server. Yang pertama kita menginvestigasi terlebih dahulu penyebab kehilangan data atau kerusakan perangkat di server. Yang kedua kita menggunakan backup tool dari penyedia cloud untuk membackup storage server. Dan jika backup toolnya gagal, kita menggunakan backup dari cloud terpisah atau storage lokal seperti eksternal HDD atau SSD. Perkenalkan, nama saya Intan Gianti, NPM 2432058. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yaitu User Management Plan dari tim developer. Yaitu yang pertama kita harus membuat script otomatis, yaitu membuat program untuk mengatur akun user secara otomatis, seperti membuat akun baru, memberi hak akses, dan menghapus akun yang tidak aktif. Yang kedua yaitu menghubungkan sistem, membantu sistem manajemen pengguna terhubung dengan sistem lain yang sudah ada, serta membuat fitur untuk mengaktifkan two-factor authentication di aplikasi internal. Yang ketiga yaitu menguji keamanan, memastikan bahwa semua fitur yang dibuat aman dan dapat bekerja dengan baik di laptop yang digunakan. Yang kedua yaitu tim tester, menguji fungsi, memastikan sistem manajemen user berjalan sesuai rencana. Contohnya, membuat akun dengan benar, hak akses diterapkan dengan tepat. Yang kedua yaitu menguji keamanan, mencari potensi masalah keamanan seperti password yang lemah atau kebocoran data. Mereka juga menguji kemungkinan serangan umum. Yang ketiga, menguji perangkat, menguji perangkat sistem manajemen user di berbagai jenis laptop untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik di sebuah perangkat. Yang terakhir yaitu untuk
tim engineer atau DevOps. Yang pertama, mengatur sistem, mengelola server dan sistem yang digunakan untuk autentifikasi dan manajemen user, seperti Active Directory atau VPN. Mereka juga memastikan bahwa semua data di laptop user terenkripsi. Yang kedua, backup dan pemulihan data. Membuat sistem untuk mencadangkan data penting di laptop user, serta mempersiapkan cara untuk memulihkan data jika perangkat hilang atau rusak. Yang ketiga, memantau dan mencatat aktivitas. Mengatur sistem untuk memantau aktivitas user, seperti login yang gagal, dan mencari tanda-tanda adanya masalah keamanan. Yang terakhir, yaitu pembaruan sistem. Memastikan bahwa sistem operasi dan aplikasi di laptop diperbarui secara teratur untuk mencegah masalah keamanan. Baik, sekian dari kelompok 7. Terima kasih.